warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Donologos Kaukaba, mahasiswi Prodi Mars UMY. Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi dengan limbah medis setelah digunakan di rumah sakit? Jarum suntik bekas, perban berlumuran darah, hingga sisa obat-obatan. Apakah limbah-limbah ini langsung dibuang begitu saja? Atau ada proses khusus yang menjamin keselamatan lingkungan dan masyarakat? Di era modern ini, rumah sakit bukan hanya harus memberikan layanan kesehatan terbaik, tapi harus memastikan bahwa limbah yang mereka hasilkan tidak menjadi ancaman bagi kita semua. Dan inilah yang akan kita bahas dalam review jurnal kali ini. Jurnal ini mengupas tuntas bagaimana rumah sakit menangani limbah medis mereka, mulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pemusnahan teknologi insenerator bersuhu tinggi. Apakah sistem ini cukup efisien? Apakah petugas medis benar-benar mematuhi protokol keselamatan? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap kualitas layanan rumah sakit? Saya akan membedah jurnal ini secara mendalam, menyajikan informasi yang mudah dipahami, dan tentunya dengan gaya yang menarik. Jadi, simak video ini sampai selesai karena informasi ini penting bukan hanya bagi tenaga medis tapi juga bagi kita semua masyarakat yang peduli terhadap kesehatan lingkungan. Jurnal ini membahas implementasi sistem pengelolaan limbah medis di RSUD Dr. Pirngadi, Kota Medan, Sumatera Utara. Rumah sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan menghasilkan limbah medis yang mengandung zat berbahaya seperti limbah infeksius, bahan kimia, dan farmasi yang tidak terpakai. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat membahayakan tenaga medis, pasien, dan masyarakat sekitar. Menurut Undang-Undang Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, setiap rumah sakit harus menerapkan sistem pengelolaan limbah medis yang aman dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem yang diterapkan di RSUD Dr. Pirngadi dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan dan efisiensi dalam pengelolaan limbah medis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlangsung dari Maret hingga Juni 2023 dengan fokus utama tahapan pemilahan, pengangkutan, dan pemusnahan limbah medis. Pemilahan limbah medis di RSUD Dr. Pirngadi dilakukan sesuai standar. Limbah medis dipisahkan dari limbah non-medis dengan wadah khusus. Safety box digunakan untuk limbah tajam seperti jarum suntik. Kantong plastik unik digunakan untuk limbah medis infeksius, sementara kantong plastik hitam digunakan untuk limbah medis non-infeksius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilahan limbah medis sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah medis RSUD Dr. Pirngadi. Pengangkutan limbah medis dilakukan setiap hari menggunakan troli limbah khusus. Sampah non-medis diangkut tergantung dari jumlah yang dihasilkan. Masalah utamanya adalah tidak semua petugas menggunakan APD yang lengkap saat mengangkut limbah medis. Banyak petugas hanya menggunakan masker dan sarung tangan yang dapat meningkatkan resiko kontaminasi dan infeksi. Rekomendasinya adalah diperlukan pelatihan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, pelindung tubuh saat menangani limbah medis. Pemusnahan limbah medis menggunakan insenerator bersuhu 1200 derajat Celcius untuk memastikan limbah hancur sempurna. Pemusnahan dilakukan setiap 24 jam jika volume limbah telah mencapai kapasitas insenerator. Abu hasil pembakaran dikemas dalam drum 200 kg dan dikirim ke pihak ketiga yaitu PT SDLI setiap 3 bulan sekali. Sistem ini sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah medis RSUD Dr. Pirngadi dan standar kesehatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah medis di RSUD Dr. Pirngadi secara umum sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti pemilahan limbah medis telah sesuai standar, tetapi perlu edukasi lebih lanjut untuk memastikan semua petugas memahami pentingnya pemilahan limbah dengan benar. Pengangkutan limbah perlu ditingkatkan terutama dalam kepatuhan penggunaan APD untuk memastikan keselamatan petugas. Pemusnahan limbah menggunakan insenerator sudah efektif, tetapi perlu diperhatikan lokasi tempat pembuangan sementara atau TPS
agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar rumah sakit. Kesimpulan dan rekomendasinya yaitu pemilahan limbah medis di RSUD Dr. Pirngadi sudah sesuai standar nasional. Pemusnahan limbah medis menggunakan insinerator telah dilakukan dengan baik. Masih ada kekurangan dalam pengangkutan limbah medis, terutama dalam penggunaan APD oleh petugas. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis adalah pelatihan bagi petugas pengelola limbah, penerapan regulasi yang lebih ketat tentang APD, peningkatan infrastruktur limbah, dan audit berkala tentang sistem pengelolaan limbah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan lingkungan. Implikasi bagi universal coverage dan efisiensi rumah sakit. Dampak terhadap efisiensi rumah sakit yaitu sistem pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi resiko infeksi dan meningkatkan keamanan tenaga medis serta pasien. Dampak terhadap universal coverage adalah rumah sakit yang menerapkan standar pengelolaan limbah medis yang baik akan memberikan layanan yang lebih aman dan berkualitas sejalan dengan prinsip universal coverage yang mengutamakan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kesimpulan akhirnya adalah, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang jelas mengenai implementasi sistem pengelolaan limbah medis di RSUD Dr. Pirngadi Medan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kualitas layanan serta efisiensi operasional rumah sakit. Meskipun banyak aspek yang sudah sesuai standar, perbaikan masih diperlukan dalam hal kepatuhan penggunaan APD, edukasi petugas, dan optimalisasi infrastruktur pengelolaan limbah agar rumah sakit dapat semakin meningkatkan kualitas layanan dan mendukung sistem universal coverage secara efektif. Demikian presentasi review jurnal dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.